Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat Pagi. Selamat pagi juga Pak Eko. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang psikolinguistik, pengantar pemahaman bahasa manusia, penulis Jundono Wadjowijoyo. Perkenalkan, nama saya Mukti Asmi Yusuf dengan NIM 201104043. Yang pada bab pertama ada sejarah lahirnya psikolinguistik. Sebagaimana tertera pada istilah ini adalah ilmu hibrida, yakni ilmu yang merupakan gabungan antara dua ilmu psikologi dan linguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 pada Jerman. Menyatakan bahwa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar-dasar prinsip psikologi menurut Cass tahun 1992. Pada waktu itu, telah bahasa mulai mengalami perubahan dari sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang ilmiah. Dan di sini ada tahapan linguistik yang pertama, tahap formatif, tahap linguistik, dan tahap kognitif. Dan ada definisi psikolinguistik. Dengan gambaran di atas, kita lalu bertanya apa sebenarnya yang dinamakan psikolinguistik itu. Orang memberikan definisi yang berbeda-beda. Pada esensinya yang sama, menurut Atkinson 1998, mendefinisikan sebagai suatu studi tentang bahasa dan minda. Terus selanjutnya ada menurut Herdy tahun 2001 menyebutkan sebagai suatu studi tentang proses-proses mental dan pemakaian bahasa. Terus menurut tahun 1977 menyatakan bahwa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal yang utama, ada komprehensi, produksi, dan penguraian bahasa. Dari definisi ini dapat disebutkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari dan memproses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka berbahasa. Next, ada definisi bahasa. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lain yang akhirnya membentuk suatu konsekuensi yang sifatnya hierarkis. Dalam bidang fonologi, misalnya elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang bersangkutan. Elemen bunyi ini tertentu berbeda pada satu bahasa ke bahasa yang lain. Selanjutnya ada komponen bahasa. Pada aliran linguistik manapun, bahasa selalu dikaitkan dengan tiga komponen: sintaksis, fonologi, dan semantik. Komponen sintaksis menangani ilmiah yang berkaitan dalam kata, frasa, dan kalimat. Studi dengan kata seperti ini telah dapat bagaimana bentuk dan ditentukan umumnya ditangani dalam suatu tataran yang dinamakan morfologi. Meskipun morfologi telah makin mendapat tempat sebagai salah satu ilmu tersendiri, terutama pada saat ini dengan telah berkembangnya formologi generatif. Menurut Halbe tahun 1973, ada Aronov 1976 dan Scalis 1984 dan Jensen 1990 dan Spencer 1991 kata Bang 1993. Dalam kaitannya dengan komponen bahasa, subilmu ini masih dimasukkan sebagai bagian dari komponen sintaksis. Ini ada pragmatik. Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa, ia hanyalah memberikan perspektif bahasa. Akan tetapi, bila dicermati lebih dalam akan melihat bahwa semakin mempelajari makna dalam bahasa alami dan memperhatikan konteksnya. Sementara itu pragmatik merujuk ke kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain menurut Joker tahun 1998. Next, bab 2. Bagaimana manusia mempunyai ujaran. Yang pertama ada penelitian mengenai persepsi ujaran. Dari segi ilmu pengetahuan, kajian ini penelitian mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat dikaitkan dengan hal yang sangat baru. Meskipun beliau tahun 1929 dan Helmholtz tahun 1959 telah mempelajari ciri-ciri fisik dari bunyi, penelitian mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru mulai menjelang Perang Dunia Kedua menurut Gleason dan Radner tahun 1998. Perkembangan penelitian ini dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, terutama terciptanya alat telepon dari tahun 1963 sampai 1939. Menurut Dudley dari Bell Telephone Laboratory Amerika mengembangkan mesin yang dinamakan Voxoder. Meski ini mulainya adalah untuk menyampaikan signal melalui kabel telepon jarak jauh, akan tetapi kualitasnya cukup baik sebagai pendengar komunikasi. Yang kedua ada masalah dalam persepsi ujaran. Dalam bahasa Inggris, orang rata-rata mengeluarkan 120 sampai 180 kata setiap hari.
Pengajian berita di televisi mencapai 210 kata dan pelelangan bisa mencapai lebih dari itu. Crenson dan Rater 1998. Jumlah ini tentu dijadikan pada kenyataan bahwa sebagian besar dalam kata bahasa ini satu buk, dan seterusnya. Untuk bahasa Indonesia belum ada orang yang telah menelitinya. Tetapi kata-kata dalam bahasa Indonesia pada umumnya bersuku dua atau lebih, makan, tidur, membawa, menyelesaikan. Maka jumlah kata per kata yang diucapkan oleh orang Indonesia pada sekitar sangat kecil. Dari angka di atas mungkin hanya sekitar 80 atau 110 kata. Yang selanjutnya ada mekanisme ujaran. Sumber dari bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita berkembang dan berkembis saat kita bernafas. Melalui saluran tenggorokan, udara ini dikeluarkan dari mulut dan hidung dalam perjalanan melewati mulut atau hidung. Ini arahnya adalah udara yang dibentuk oleh salah satu bagian dari mulut kita tersebut. Sebelum kemudian dilepaskan, hasil bendungan udara inilah yang menghasilkan bunyi. Yang keempat, ada persepsi keharusan terhadap ujaran. Dan ini bukanlah satu hal yang mudah dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan salah satu aktivitas verbal yang muncul tanpa ada batas yang jelas antara satu kata yang dengan kata yang lain. Next, bab 3 ada bagaimana manusia memahami ujaran. Yang pertama ada struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan hal makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut atau dari ciri-ciri tertentu. Masing-masing kata dipakai satu struktur. Struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan hal makna suatu ujaran dapat dipahami dari ujaran kata yang terdapat pada ujaran tersebut atau dari ciri-ciri tertentu. Masing-masing kata yang dipakai. Yang kedua ada proposisi. Waktu itu mendengar suatu ujaran yang kita dengar memang serentetan bunyi yang membentuk suatu kata, dan suatu kata menjadi kata, dari kata menjadi frasa, dan seterusnya. Akan tetapi untuk memahami ujaran itu kita harus meramu bunyi dan kata-kata yang sehingga terbentuklah persepsi dan mendasarinya. Yang ketiga ada penyimpanan kata. Kalau kita berbicara atau menulis tanpa kita sadari, kata yang kita perlukan pada umumnya secara otomatis keluar begitu saja, seolah-olah tanpa melalui proses. Ataupun begitu pula saat kita bertindak sebagai pendengar atau pembentar, kita dengan mudah memahami dan melakukannya. Yang keempat ada ambiguitas. Dalam beberapa hal, kadang-kadang kita menemukan kalimat yang bermakna lebih dari satu, umumnya disebut sebagai kalimat yang ambiguitas atau taksa. Next, bab selanjutnya pelaksanaan tindak ujaran. Tindak ujaran dalam berujar, manusia pastilah mempunyai tujuan bahwa kita sedang ngobrol, ngalor ngidul ke kesana kemari, sekalipun tujuan tadi berupa pemberian informasi kepada pendengar. Selanjutnya adalah langkah umum. Dalam pelaksanaan ujaran, langkah yang kemudian harus dilakukan oleh pendengar setelah memahami suatu ujaran tergantung pada semacam ujaran yang didengar. Dari teori ujaran kita bahwa hanya bisa representatif, direktif, kongsi, ekspresi, dan deklarasi. Selanjutnya ada pelaksanaan ujaran. Karena tidak ada tindakan ujaran dan macam-macam, marilah kita lihat tindak ujaran itu satu persatu. Yang selanjutnya ada pelaksanaan ujaran tak langsung, menyampaikan perkataan atau pendapat seorang tanpa mengutipnya secara langsung. Ciri ujaran tak langsung kita menggunakan tanda petik titik 2. Yang bab kelima ada produksi ujaran. Langkah umum dalam produksi ujaran. Proses dalam produksi ujaran dapat dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama ada tingkat pesan atau message, di mana pesan yang kita sampaikan diproses, dan yang kedua ada tingkat fungsional, di mana pun bentuk leksikal dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik, dan yang ketiga ada tingkat proporsional, di mana konten dibentuk dan aplikasi dilakukan, dan yang keempat ada tingkat fonologi, di mana struktur fonologi. Next, ada yang kedua ada rincian produksi ujaran. Seperti digambarkan di atas, dalam proses memproduksi orang mulai dari perencanaan metode yang akan diucapkan, kemudian kalimat yang akan dipakai, dan diturunkan lagi proses yang dapat dipilih. Yang ketiga ada hubungan antara komprehensi dan produksi. Orang dapat mereplika kata yang dia telah menyampaikan itu dalam di sebelumnya. Dengan kata lain, suatu kata dapat diproduksi hanya bila telah ada komprehensi sebelumnya. Karena itu, masalah produksi tidak dapat dilepaskan dan dikomprehensi.
Bab selanjutnya ada produksi kalimat. Nah, yang pertama ada senyapan dan hilir lidah yang dipakai untuk menyimpulkan proses mental yang terjadi pada waktu kita belajar. Ada dua macam, yakni senyap atau pause dan keliruan atau error. Keliruan ini sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yakni keliruan karena hilir lidah dan keliruan karena pembicara memberita afisia. Bagian pertama dalam hal berikut yang diserikan oleh Ait di tahun 1998 terhadap pengguna halaman 238. Lihat juga artikel tahun 1994 menunjukkan secara sistematik bukti-bukti yang tidak langsung untuk menyimpulkan bagaimanapun manusia. Yang selanjutnya ada ukur ingat dan rata. Ada satu gejala lain dalam bicara dan berkaitan dengan kegiatan kita. Kadang manusia tidak ingat sepenuhnya akan sesuatu yang kita ucapkan. Akan tetapi dia tidak lupa benar kata itu. Gejala seperti dalam berbahasa Inggris dimakan gejala Tewarto dalam bahasa Indonesia buku ini disusunkan oleh gejala-gejala di lupa ingat. Yang ketiga, artikulasi kalimat. Proses untuk mewujudkan konsep menjadi bunyi setelah mulai proses-proses di atas merupakan ilmu tersendiri. Dari sini terkait pula proses-proses yang berkaitan dengan organisasi dan struktur otak kita tanpa masuk dalam bagaimana itu berfungsi. Bab selanjutnya ada penyimpanan dan retrieval kata. Yang pertama ada leksikon mental. Mental leksikon dapat diibaratkan sebagai gudang, di mana kita menyimpan barang. Akan tetapi gudang itu bukan sembarang gudang karena dapat barangnya dan disimpan itu unik. Yakni barangnya disimpan, akan tetapi cara pengukurannya juga sangat unik. Yang kedua ada penyimpanan kata. Penelitian mengenai jumlah kata yang dimiliki oleh orang berterdidik Indonesia belum pernah dilakukan. Kalau dilihat bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 72.000 tema, dan dari pengalaman pribadi membuka buku kamus itu di mana ditemukan banyak kata yang tidak dimengerti hanyalah 12 atau 8 halaman pertama. Next, pengetahuan tentang kata. Sebenarnya apa sih yang dimaksud kalau kita mengatakan bahwa kita tahu sebuah kata? Paling tidak ada 3 aspek untuk mengklaim bahwa kita tahu sebuah kata. Atau aspek pertama tentu adalah aspek semantik. Dari kata itu, dalam pengertian semantik ini, kita tidak hanya tahu makna dasarnya saja, tetapi juga nuansa yang terkait dengan makna itu. Yang keempat adalah makna suatu kata. Makna kata merupakan bagian dari pengetahuan kita tentang kata. Namun kadang-kadang kita tidak tahu benar berupa jauh makna yang kita kuasai itu. Ambillah kata buangan dalam KBBI, bujangan didefinisikan sebagai pria yang belum mempunyai istri. Dengan definisi ini, apakah anak lelaki yang berumur 10 tahun juga bujangan? Apakah orang dewasa seperti Sri Paus juga seorang bujangan? Begitu juga lelaki yang sudah bercerai, apakah itu menjadi kata bujangan lagi? Next, ada landasan biologis pada bahasa. Yang pertama, perkembangan alat ujaran. Kalau ditelusuri perkembangan alat ujaran atau speks organ dari zaman purbanya akan tampak bahwa manusia memang punya pertumbuhan yang paling pelan dan sempurna. Penelitian para purbakala menunjukkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3 juta tahun yang lalu menurut Wien tahun 1989 dalam bentuk organisme dan yang inseluler. Yang selanjutnya ada kaitan biologi dengan bahasa. Di samping struktur mulut manusia yang secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terkait dengan biologi dari segi yang lain. Hal terutama tampak dalam proses pembangunan bahasa. Next, ada blok yang selanjutnya adalah landasan neurologis pada bahasa. Pertama ada evolusi otak manusia. Seperti dinyatakan pada bab yang ke-8, manusia tumbuh secara gradual dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Selama berjuta-juta tahun yang lalu, salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli menunjukkan bahwa evolusi otak pada jadi primat Australopithecus sampai dengan sekarang manusia masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Hal ini tampak paling tidak dapat ukuran otak yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg menurut Holloway tahun 1996. Dan pada ukuran waktu antara 3 sampai 4 tahun yang lalu. Dan ada kaitan otak dengan bahasa. Orang sudah lama sekali berbicara tentang otak dan bahasa. Menurut Aristoteles pada tahun 384 dan sampai 322 sebelum Masehi telah dibicarakan soal hati yang melakukan hal yang ini telah diketahui oleh otak.
Begitu pula pelukis terkenal Leonardo da Vinci pada tahun 1990-an. Namun, tolak yang umum dipakai adalah setelah penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh Broca dan Winchester pada tahun 1960-an. Next, ada otak pria dan otak wanita. Kalau kita perhatikan, kalau kita jurusannya adalah bahasa, maka akan kita dapati bahwa mayoritas mahasiswanya adalah wanita. Dalam beberapa kelas jumlah ini, bahkan kita bisa mencapai lebih dari 80%. Bila kelas itu setingkat SLTK ataupun SLT, gurunya bisa mencapai 50% pria ataupun juga wanita. Begitu juga tingkat sarjana. Akan tetapi kalau kita lihat dari tingkat magister atau dokter, banyak dosen yang pria daripada wanita. Pertanyaannya menarik. Apakah ada kaitan antara otak di satu pihak dan jenis kelamin di pihak lain? Selanjutnya ada bahasa sinyal. Orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dapat menggunakan piranti lain, yakni bahasa sinyal atau sign language. Bahasa ini menggunakan tanda tangan dan jari untuk membentuk kata dan kalimat. Yang selanjutnya bab ke-10, memperoleh bahasa. Sejarah kajian memperoleh bahasa. Minat terdapat bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama sekali. Konon Raja Mesir pada abad ke-7 sebelum Masehi pas Perikles pertama menyentuh bahwanya untuk mengisolasi dari dua anaknya untuk mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sebagai Raja Mesir, ia menerapkan bahwa yang keluar dari anak itu adalah bahasa Arab, meskipun akhirnya dia kecewa. Yang kedua adalah metode penelitian dalam memperoleh bahasa. Di samping buku catatan harian, metode penelitian dipakai juga dapat berupa observasi dengan kemajuan teknologi. Data yang diperoleh dengan merekam, ujaran maupun tingkah laku anak saat berujar, baik secara verbal maupun auditory. Data yang kemudian ditranskripsikan dan diamati untuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan dan disimpulkan kesimpulannya. Yang selanjutnya ada universal bahasa. Karena anak dapat memperoleh bahasa ataupun yang disajikan kepadanya, pastilah ada suatu sifat universal pada bahasa. Yang menjadi pertanyaan adalah sebagaimana sejauh universal pada bahasa kelompok ini misal seperti Greenberg tahun 1963 meneliti bahwa bahasa dari bahasa-bahasa itu disafirkan fitur-fitur mana yang terdapat pada semua bahasa. Next, ada rata panjang ujaran. Untuk mengukur perkembangan sintaksis anak banyak dipakai di temuan Brown menurut 1973 yang dikenal dengan nama Young Laws of Utterance atau MLU yang telah diterjemahkan menjadi rata panjang ujaran RPU menurut Barjowijo tahun 2000. Cara menghitung panjang ujaran anak adalah yang pertama dengan ambil sampel sebanyak 100 ujaran, yang kedua dengan hitung jumlah fonemnya, dan yang ketiga bagilah jumlah fonem dan itu dengan jumlah ujaran. Terus ada komprehensi dan produksi. Manusia, baik anak maupun dewasa, mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeda. Dengan berbahasa sebagai orang dewasa, kita menyadari bahwa jumlah kosakata yang kita pakai secara efektif adalah lebih rendah daripada kata-kata yang dapat kita mengerti. Begitu juga anak dimanapun juga kemampuan untuk memahami apa yang dikaitkan dengan orang yang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada dirinya. Yang selanjutnya ada proses pengolahan bahasa. Meskipun dengan landasan filosofis yang mungkin berbeda-beda, pada umumnya banyak ahli kini berpandangan bahwa anak dimanapun juga memperoleh bahasa ibu dengan menggunakan strategi yang sama. Kesamaan ini tak hanya dilandasi oleh biologis dan neurologi manusia yang sama, tetapi juga oleh pandangan mentalistik yang menyatakan bahwa anak-anak telah diberikan dengan bekal kodrati pada saat dilahirkan. Ya, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan ingin dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah? Izin bertanya kepada Mas Mukti. Perkenalkan, nama saya Anissa Sugiro Oktaviana dengan NIM 56. Pertanyaannya, bagaimana proses produksi ujaran dalam psikolinguistik menggambarkan keterlibatan fungsi kognitif manusia dan mengapa pemahaman ini penting dalam konteks pendidikan bahasa? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Anissa. Bagaimana proses produksi ujaran dalam psikolinguistik menggambarkan keterlibatan fungsi kognitif manusia dan mengapa pemahaman ini penting dalam konteks pendidikan bahasa?
Jawabannya, proses produksi ujaran dalam psikolinguistik menunjukkan keterlibatan berlapis dari fungsi kognitif manusia. Produksi ujaran dimulai dari tingkat pesan atau message, di mana ide atau maksud dan komunikasi dirumuskan, dilanjutkan ke tingkat fungsional, di mana bentuk leksikal dipilih dan diberi fungsi sintaksis. Selanjutnya, pada tingkat posisional dan konstitusi dibentuk dan diafiksasi dilakukan dan diakhiri pada tingkat fonologi. Ujaran disiapkan secara bunyi, bentuk, dan diucapkan. Proses ini menggambarkan betapa kompleks dan terkoordinasinya kerja otak dalam mengubah ide menjadi bahasa yang terstruktur. Dalam konteks pendidikan, bahasa pemahaman ini penting karena membantu guru merancang strategi pembelajaran yang mempertimbangkan tahapan mental, visual, dan menghasilkan bahasa, termasuk pelatihan kosakata, struktur kalimat, dan pelafalan, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif sesuai dengan cara kerja alami otak. Bagaimana Mbak Anissa? Ya, baik, bisa diterima. Terima kasih Mas Mukti. Sama. Karena tidak ada pertanyaan selanjutnya, saya akan tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.